Selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahasan seru nih. Pertandingan La Liga terbaru antara Real Oviedo, tim promosi itu, lawan juara bertahan Barcelona. Laga yang, ternyata penuh drama ya. Betul sekali. Banyak kejadian menarik di lapangan. Kita udah kumpulin nih bahan-bahannya. Ada laporan pertandingan, analisis taktiknya gimana, terus kabar cedera pemain yang lagi rame, sampai komentar pelatih juga ada. Siap kita bedah bareng-bareng buat Anda. Siap-siap. Mari kita lihat lebih dalam. Oke, jadi fokus kita kali ini mau coba pahami gimana sih ceritanya Barcelona bisa comeback gitu setelah ketinggalan. Terus siapa aja yang jadi pahlawan nggak terduga mereka. Dan yang penting juga apa arti kemenangan ini buat mereka, apalagi kan lagi banyak banget pemain cedera di skuad Hansi Flick. Yuk kita mulai aja kupas tuntasnya. Oke. Pertama-tama kita lihat dulu konteks sebelum laganya ya. Barcelona ini kan datang ke Ovidio performanya lagi naik ya. Setelah awal musim agak goyah, imbang lawan Rayo itu kan, tapi habis jeda internasional September kemarin, mereka langsung tancap gas. 3 kali menang berturut-turut, bikin 11 gol. Iya, termasuk bantai Getafe 3-0. Udah mulai kelihatan lagi aura juara bertahannya gitu. Nah itu dia, sementara lawannya, Real Ovidio, ini kan cerita lain ya. Baru balik ke La Liga setelah, 24 tahun absen. Lama banget ya. Iya, jadi perjuangan mereka di awal musim ini berat banget. Sebelum lawan Barca ini, mereka di papan bawah, poinnya baru 3 dari 5 laga. Golnya baru 1 pula. Betul. Jadi jelas ini pertandingan besar buat mereka. Pertemuan pertama lawan Barca di La Liga sejak Mei 2001. Uniknya, dulu itu malah Ovidio menang di Camp Nou loh. Oh ya? Wah, nostalgia berarti ya buat mereka. Untuk pertama kalinya musim ini. Sama striker veteran Salomon Rondon juga main. Tapi, di sisi Barca sendiri kondisinya juga nggak ideal kan? Badai cedera ini lumayan parah. Yang paling bikin kaget tentu Gavi ya. Iya, Gavi harus operasi lutut, absen bisa sampai 5 bulan. Itu pukulan telak banget buat lini tengah mereka. Kehilangan energi dia itu susah diganti. Bener banget. Belum lagi Lamine Yamal sama Alejandro Balde juga masih belum fit. Terus Fermin Lopez cedera pas lawan Getafe. Ditambah kiper utama, Ter Stegen, juga absen. Jadi, ya ini benar-benar ujian buat kedalaman skuad yang katanya bagus itu. Makanya, prediksi sebelum laga sih, walau banyak yang unggulin Barca 3-0 gitu, tetap ada catatan soal cedera ini. Formasi yang diprediksikan 4-2-3-1 ya. Ngandelin Eric Garcia sama Pau Kubarsi di belakang. Betul. Terus trio Rafinha, Dani Olmo, sama Marcus Rashford di belakang Ferran Torres. Frenkie de Jong sama Pedri jadi porosnya. Oke, langsung aja kita masuk ke jalannya pertandingan di Carlos Tartiere. Babak pertama gimana tuh? Babak pertama lumayan seru. Awalnya Oviedo sempat nekan dikit, tapi gak lama Barca ngambil alih kendali. Ada peluang-peluang bagus ya? Ada. Marcus Rashford dapat 2 kesempatan bagus tuh, tapi kiper Oviedo, si Aaron Escandel tampil oke. Rafinya juga hampir gol, tapi bolanya kena tiang. Nah, terus kejadian krusialnya di menit ke-33 itu ya, gol Oviedo. Iya, ini momen yang mungkin agak bikin deg-degan pendukung Barca. Kiper muda mereka, Joan Garcia, bikin kesalahan fatal. Gimana ceritanya itu? Dia keluar dari sarangnya mau ngambil bola panjang. Kontrolnya sih oke awalnya. Tapi pas mau ngumpan ke Marcasado, umpannya lemah banget, salah arah pula. Waduh. Langsung diserobot sama Alberto Reina. Dari jarak lumayan jauh loh, sekitar 35-40 yard, dia langsung tembak ke gawang kosong. Gol. Wow, gol debut yang luar biasa itu buat Reina. Tapi blunder fatal buat Garcia. Iya, Reina sendiri bilang itu gol yang nggak bakal dia lupain. Tapi buat Garcia, ya momen yang pengen cepet dilupain pastinya. Kesalahan individual yang bikin Barca tertinggal 1-0 di babak pertama. Oke, masuk babak kedua. Nah, di sini Flick langsung bereaksi kan,
Masukin Frankie de Jong pas jeda, gantiin Casado. Gimana efeknya? Wah, ini perubahan yang krusial banget. Masuknya di Jong itu langsung kelihatan bedanya. Kontrol lini tengah langsung dipegang Barca. Ritmanya berubah ya? Banget. Ritme permainan, intensitasnya naik drastis. Dan hasilnya nggak perlu nunggu lama. Menit ke-56, gol penyama kedudukan datang. Gimana proses golnya? Berawal dari kemelut di kotak penalti Oviedo. Tendangan Ferran Torres sempat kena tiang, tapi bola muntahnya pas banget disamber sama Eric Garcia. Jadi gol, skor 1-1. Eric Garcia lagi ya? Dia main di beberapa posisi kan di laga ini? Iya, dia fleksibel banget. Kadang bek tengah, kadang maju dikit, penampilannya solid. Dan tekanan Barca nggak berhenti di situ kan? Flick masukin Lewandowski juga. Betul, sekitar menit ke-65 Lewandowski masuk. Dan ini terbukti jadi, keputusan jitu lagi dari Flick. Menit ke-70, gol kemenangan Barca lahir. Nah, ini dia. Gimana golnya? Kombinasi dua pemain pengganti. Frankie de Jong dari sisi kanan, ngirim umpan silang matang banget. Ke tiang jauh. Bolanya kena mistar bagian bawah dulu, baru masuk gawang. Gol khas striker kelas dunia lah. Comeback berhasil, Barca unggul 2-1. Mantap, dampak instan dari pemain pengganti ya. Benar-benar instan. De Jong dan Lewandowski mengubah jalannya laga. Kemenangan akhirnya disegel menit 88 kan? Lewat sundulan kapten mereka di laga itu, Ronald Araujo. Iya, Araujo. Manfaatin sepak pojok dari Marcus Rashford, tandukannya mantap. Skor akhir jadi 3-1 buat Barcelona. Kemenangan tandang pertama mereka di Oviedo setelah 24 tahun. Oke, jadi kalau kita bedah performa per pemain nih, selain blender Joan Garcia tadi, yang ratingnya pasti anjlok ya. Iya, Joan Garcia jadi sorotan pastinya. Karena kesalahan itu, ratingnya rendah di mana-mana. Sekitar 5-10 lah. Meski Flick pasca laga belain dia, bilang kesalahan kayak gitu bisa terjadi dengan gaya main proaktif yang dia mau. Tapi tetap aja ini jadi catatan. Tapi di sisi lain, dak tengahnya justru bagus ya, Eric Garcia sama Araujo. Nah, itu dia. Eric Garcia, selain nyetak gol penyama kedudukan, mainnya solid banget. Fleksibel lagi. Beberapa media malah jadiin dia man of the match. Ratingnya tinggi berarti ya? Iya, sekitar 7,5 sampai 8,5. Araujo juga sama. Tampil solid sebagai kapten, nyetak gol penutup pula. Flick juga muji dia, bilang gol Araujo penting buat naikin kepercayaan diri tim. Bek mudanya Pau Cubarsí, gimana? Cubarsí juga oke. Ratingnya sekitar 7. Dapat pujian karena bisa ngeredam striker pengalaman kayak Rondon. Lumayan impresif buat pemain muda. Oke, geser ke tengah nih. Frankie de Jong jelas bintangnya ya, pas masuk. Oh jelas. Rating De Jong tinggi, 8 sampai 8,5. Dia benar-benar ngubah ritme, ngasih asis kunci buat gol Lewandowski, kontribusinya vital banget. Pedri gimana? Konsisten? Pedri seperti biasa, mainnya konsisten, jaga alur bola. Ratingnya 7,5. Cuma, Dani Olmo nih yang agak di bawah ekspektasi ya dibanding laga sebelumnya. Oh ya, kenapa tuh? Kayaknya kurang memberi dampak signifikan gitu sebagai kreator di belakang striker. Ratingnya sekitar 6 aja. Agak mengecewakan lah. Lanjut ke depan, Lewandowski masuk sebagai pengganti, langsung jadi penentu. Iya, ratingnya juga tinggi, 7,5 sampai 8,5. Dia buktiin kelasnya. Dia sendiri ngaku kan awal musimnya agak lambat gara-gara cedera pramusim, jadi butuh waktu buat balik ke performa terbaik. Tapi dia sabar katanya. Ini gol ketiganya ya dari 6 laga. Betul. Masih di bawah start dia musim lalu sih, tapi mulai kelihatan nemu ritmenya lagi. Marcus Rashford gimana? Dia kan ngasih assist juga. Rashford lumayan berbahaya di kiri. Kecepatannya ngerepotin. Ratingnya 7 sampai 7,5. Performanya ini kabarnya bikin Barca makin serius mikirin opsi beli permanen dari MU. Oh gitu. Ada klausulnya berapa emang? Katanya sih sekitar 40 juta euro. Tapi Barca kayaknya gak bakal buru-buru juga ambil keputusan. Mau lihat konsistensinya dulu mungkin. Terus Ferran Torres sama Rafinha, kok kayaknya kurang kedengeran ya namanya di laga ini? Nah, iya. Keduanya bisa dibilang kurang efektif kali ini. Torres ratingnya 6, Rafinha 6,5. Torres sempat kena tiang sih sebelum gol Eric Garcia, tapi secara keseluruhan minim kontribusi. Rafinha juga gak secemerlang biasanya. Jadi kelihatan banget ya pentingnya kontribusi De Jong sama Lewandowski dari bangku cadangan? Banget. Itu nunjukin kedalaman skuad juga, tapi sekaligus mungkin ada pertanyaan soal starter yang kurang maksimal di laga ini. Menarik. Nah kalau dari kacamata pelatih, Hansi Flick sendiri gimana selain tadi belain kipernya?
Flick ya jelas puas lah, terutama sama reaksi tim di babak kedua. Dia terang-terangan muji dampak masuknya De Jong sama Lewandowski. Katanya itu kunci perubahan permainan. Dia nyinggung soal kedalaman skuad juga kan? Iya, dia menekankan pentingnya punya skuad dalam. Apalagi beberapa pemain udah mulai balik dari cedera. Ini penting buat ngadapin jadwal yang padat banget ke depan. Nah, kemenangan ini juga ada catatan spesial buat Flick pribadi. Oh iya, rekor 50 kemenangan itu ya? Betul. Ini kemenangan ke-50 Flick dalam, ada yang bilang 67 laga, ada yang bilang 57 laga bersama Barcelona. Pokoknya ini bikin dia jadi pelatih tercepat ketiga dalam sejarah Barca yang nyampe angka 50 kemenangan. Lebih cepat dari Xavi sama Valverde berarti ya? Iya, lebih cepat dari mereka. Cuma kalah dari Luis Enrique sama Helenio Herrera. Lumayan lah ya catatan statistik yang impresif. Tapi kalau kita lihat lagi nih, rekor impresif itu kan sering diraih dengan perjuangan kayak di laga lawan Ovidio ini. Sering comeback, sering butuh intervensi di babak kedua. Apakah ini justru nunjukin ada yang perlu dievaluasi gitu dari strategi awal atau konsistensi tim dari menit pertama? Nah, itu pertanyaan bagus banget, valid. Di satu sisi, ya itu nunjukin mentalitas tim yang kuat, bisa bereaksi pas ketinggalan. Tapi di sisi lain, kan idealnya tim sekelas Barcelona diharapkan bisa lebih kontrol dari awal, apalagi lawan tim papan bawah. Bener juga. Ketergantungan sama nunan individu atau perubahan taktik di tengah laga, itu bisa jadi bahaya juga kalau ketemu lawan yang lebih kuat misalnya di Eropa nanti. Ini jadi PR buat Flick nih, gimana nemuin keseimbangan antara gaya main proaktif yang dia mau sama konsistensi performa selama 90 menit penuh. Dan kemenangan ini kan penting banget buat jaga jarak poin sama Real Madrid di puncak klasemen ya. Cuma 2 poin sekarang bedanya. Iya, Madrid 18, Barca 16. Barca juga jadi tim paling produktif sejauh ini. Udah bikin 19 gol. Wah, banyak juga ya. Iya, 5 gol lebih banyak dari Madrid. Jadi persaingan kayaknya bakal ketat lagi nih musim ini. Laga berikutnya juga seru ya. Barca lawan Sociedad, Madrid derby lawan Atletico. Betul. Ini bakal jadi ujian penting lagi buat keduanya. Menarik buat ditunggu. Oke deh, jadi kalau kita simpulkan nih dari penelaahan kita hari ini, kemenangan comeback di Oviedo kemarin itu krusial banget ya buat Barcelona. Nunjukin karakter tapi juga ada catatan soal kesalahan individual. Tepat sekali, peran pemain pengganti, terutama De Jong sama Lewandowski, itu vital banget. Soliditas Araujo, kontribusi gol Eric Garcia, sama potensi yang ditunjukin Rashford jadi catatan positif. Tapi, ya itu, bayang-bayang cedera Gavi yang absen lama itu tetap jadi PR besar. Dan rekor Flick, meskipun impresif, ada tapinya soal cara kemenangan itu diraih kadang-kadang. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda yang dengerin juga nih. Kalau lihat kemenangan dramatis ini, tapi juga kondisi skuad yang masih rawan cedera, seberapa optimis Anda sama peluang Barcelona buat mempertahankan gelar La Liga? Terus momen atau performa pemain mana sih yang paling nempel di benak Anda dari obrolan kita barusan? Dan mungkin satu lagi ya buat bahan renungan. Gavi absen lama, Lewandowski juga ngaku baru nemu ritme lagi. Seberapa besar sih sekarang beban ada di pundak pemain kayak Frenkie de Jong sama Pedri buat ngejaga mesin Barcelona tetap jalan mulus? Kedalaman skuad yang dipuji Flick itu udah beneran cukup kuat belum ya buat ngelewatin jadwal padat dan tantangan-tantangan berat ke depan? Sesuatu yang patut kita pantau bareng-bareng lah ya.